Saat ini saya berada di kantor arsitek konsultan arsitektur yang sangat terkenal. Pemiliknya bernama Alfonso Figueira dan kantor ini bernama Foundation Metropoli. Di dalamnya bekerja sejumlah perencana, pemikir, dan seterusnya, karena kantor ini memiliki proyek di banyak negara, termasuk di Timur Tengah, di Amerika Latin, di samping di Spanyol sendiri. Kantor ini juga bersama dua konsorsium di Spanyol sekarang mendapatkan kepercayaan untuk mengembangkan kota Madrid ini ke utara, sehingga nantinya kota Madrid ini lebih luas, tapi diharapkan juga lebih hijau, transportasinya lebih lancar, dan penduduknya merasa lebih nyaman. Nah, hari ini KBRI di Madrid berkolaborasi dengan Alfonso Figueira untuk mengadakan seminar. Dan alhamdulillah ada sekitar 30 orang penting yang hadir di dalam seminar ini. Di antaranya para pengusaha, kemudian juga perusahaan-perusahaan yang cukup besar di Spanyol, dan juga yang tidak kalah penting adalah mereka-mereka yang memiliki akses terhadap sumber-sumber dana, terutama di Eropa dan Amerika. Ada 3 hal yang kita bicarakan di dalam seminar. Yang pertama adalah bagaimana membangun ibu kota Jakarta Nusantara di Kalimantan agar menjadi ibu kota yang setara dengan ibu kota negara lain. Tadi dipresentasikan bagaimana Washington DC dibangun, kemudian juga bagaimana Canberra sebagai ibu kota Australia dibangun. Begitu juga ibu kota di banyak negara, bagaimana pengalamannya dan seterusnya. Nah, lebih dari itu, berkembang juga gagasan membangun sebuah ibu kota, tidak hanya membangun fisik di ibu kota itu sendiri, tapi juga bagaimana merevitalisasi bandara terdekatnya, bagaimana merevitalisasi pelabuhan-pelabuhan di sekitarnya. Nah, juga dibicarakan bagaimana ibu kota ini terkoneksi dengan ibu kota provinsi di Kalimantan, mulai Kalimantan Utara, Selatan, Timur, Barat, dan Kalimantan Tengah, baik dengan highway atau jalan tol dan jalan kereta api. Ide ini berkembang luar biasa. Dan yang paling penting katanya sekarang itu membangun ibu kota itu bukan menghabiskan uang. Kalau kita kreatif, bisa melihat sumber-sumber dana, proposalnya menarik, itu akan mendatangkan uang. Nah, di luar pembicaraan masalah ibu kota IKN di Kalimantan, juga mereka berpikir bahwa Jakarta sebagai ibu kota ekonomi, bagaimana juga dibuat the new Jakarta. Artinya Jakarta sudah terlanjur menjadi kota besar, bagaimana dia bisa memiliki kelas sama dengan kota-kota besar lainnya di dunia. Taman-tamannya hijau, airnya bersih, kemudian kalau musim hujan tidak banjir, dan yang paling penting bagaimana menangani abrasi di pantai utara Jakarta. Menurut Alfonso Figueira dan sejumlah ahli terkait dengan tata kota, mereka mengatakan bahwa pilihan membuat pulau-pulau di utara Jakarta itu adalah pilihan yang tidak terhindari.
karena Tokyo juga melakukan itu, Hong Kong juga melakukan itu, Abu Dhabi, Dubai juga melakukan itu. Banyak negara di dunia melakukan itu, dan itu juga di samping menjadi pelindung abrasi, itu menjadi wilayah baru yang bisa ditata untuk para penghuninya dan bisa mendatangkan dana juga. Nah, selain Jakarta, Bali juga sangat menarik. Ada kalimat yang saya suka, bagaimana membuat Bali lebih menarik daripada Singapura. Karena potensi alamnya itu jauh lebih besar, lebih bagus dibanding Singapura. Bali punya gunung, Singapura tidak punya gunung. Bali punya danau, Singapura tidak punya danau. Bali punya pantai-pantai indah, Singapura tidak punya pantai-pantai indah. Lebih dari itu, Bali itu tanahnya subur sekali. Dan juga Bali itu punya budaya, ya. Gamelannya bagus, tariannya bagus, juga seni lukisnya bagus, seni pahatnya bagus. Artinya kalau Bali itu ditata, menurut mereka harus ada master plan yang dibuat, kemudian secara konsisten ditaati, maka dalam waktu tidak lama Bali itu akan lebih menarik dari Singapura. Nah, bentuk lain dari rekomendasi dari seminar ini adalah bahwa orang-orang penting sejumlah 30 ini tetap berharap bisa dikoordinasi oleh Alfonso Figara, karena mereka tidak semuanya saling mengenal, ya. Dengan mendapatkan peluang investasi di Indonesia, berpartisipasi dalam membangun Indonesia secara keseluruhan, mereka sekarang mulai saling berinteraksi, melihat potensi masing-masing dan bagaimana mengkolaborasikannya. Dan pertemuan-pertemuan terbatas setelah seminar ini sudah mulai disusun. Tadi pertemuan pertama saya diajak rapat dengan Madrid Innovation Lab atau Urban Solution. Jadi ini bagian dari lembaga yang dibuat untuk sejumlah perusahaan yang akan berpartisipasi dalam mengembangkan kota Madrid ke utara ini. Mereka punya akses terhadap sumber dana, mereka punya akses terhadap sejumlah universitas yang punya sejumlah tenaga ahli, tapi mereka juga bekerja sama dengan berbagai perusahaan yang akan ikut membangun. Mereka mengatakan membangun Madrid Utara ini perlu waktu sekitar 20 tahun. Dan dengan lembaga ini mereka juga mau berbagi pengalaman dengan kita yang juga akan membuat The New Jakarta dan membangun ibu kota baru. Mereka juga siap untuk membantu. Dan apabila ada tenaga-tenaga ahli dari Indonesia atau pejabat yang ingin menggali pengalaman mereka, bisa datang secara langsung ke sini, atau kata mereka bisa juga cukup rapat dengan Zoom. Mereka akan bersedia untuk berbagi pengalaman. Nah, karena itu saya mengatakan bahwa seminar ini menjadi semacam kick-off KBRI Madrid untuk ikut berpartisipasi membangun IKN, membangun The New Jakarta, juga bagaimana Bali bisa menjadi lebih menarik dari Singapura. Nah, 30 orang penting di Spanyol tadi itu akan menjadi modal, dan Alfonso Figara sudah merencanakan bulan depan dia akan ke Jakarta, akan bertemu sejumlah pejabat, dan dia menawarkan kepada teman-teman yang berada di Urban Solution Innovation Lab yang mau ikut, beliau akan berangkat ke sana. Dan insya Allah besok akan ada MOU
di KBRI Madrid. Ini terkait dengan salah seorang pengusaha yang juga berhasil KBRI Madrid mediasi dengan pengusaha Indonesia untuk menyepakati sebuah proyek yang insya Allah dalam video berikutnya akan saya sampaikan. Terima kasih, mohon doa dan dukungannya. As part of my respectness to all of you, on this opportunity, I would like to use Spanish in my speech. Hopefully, I could increase my Spanish in the near future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buenos días, damas y caballeros. En primer lugar, me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecerles, señoras y señores, el haber aceptado nuestra invitación asistiendo a este evento de hoy. Este encuentro fue pensado con la idea de buscar nuevas vías que nos permitan a nuestros dos países, emprendedores y empresas, allanar el camino para seguir avanzando a pesar de los desafíos que enfrentamos y que, como se espera, seguiremos enfrentando en el futuro. Confío en que pase lo que pase, siendo creativos y estando dispuestos siempre a trabajar duro, estas dificultades terminen abriéndonos nuevas puertas y oportunidades. La decisión de trasladar la capital de Indonesia, que actualmente se encuentra en la isla de Java, a Nusantara, que se encuentra en la isla de Kalimantan o Borneo, no fue ejecutada sin ninguna razón con peso por detrás. Es parte del esfuerzo del gobierno de Indonesia para expandirse y fomentar un desarrollo del país más equitativo. Tanto geográfica como demográficamente. También optimizar el enorme potencial de los recursos naturales de Indonesia, que a su vez se apoya en el desarrollo de sus recursos humanos. Requiere nuevas vías. Somos muy conscientes de que con la falta de experiencia, dominio tecnológico y capacidades limitadas de financiación, es necesario involucrar a varias empresas, expertos y fuentes de fondos de varios países y así aprovechar al máximo esta oportunidad para el progreso mutuo. Como futura capital de Indonesia, se espera que Nusantara sea una capital ideal y moderna, respetuosa con el medio ambiente,
que utilice varias formas de tecnología contemporánea que sean más eficientes, limpias y ecológicas para que sus residentes se sientan a gusto y con buena salud. Construir una nueva capital no es simplemente construir una nueva ciudad en un terreno baldío. También significa proporcionar infraestructuras portuarias y aeroportuarias, así como asegurarse de que la capital nacional esté bien conectada a través de carreteras y ferrocarriles con las 5 capitales provinciales de Kalimantan: Kalimantan Oriental, Kalimantan Meridional, Kalimantan Septentrional, Kalimantan Central y Kalimantan Occidental. Mientras ponemos nuestro foco en Nusantara como sede del gobierno nacional, también queremos asegurarnos de que Jakarta siga siendo atractiva como capital económica. Deseamos que Jakarta sea una metrópolis a la par de otras ciudades importantes del mundo, donde no haya constantemente congestión de tráfico, donde los parques sean verdes y estén bien cuidados, donde el aire y los ríos estén limpios, un lugar sin inundaciones en la temporada de lluvias, etc. Todo esto, por supuesto, requiere reorganizaciones que simultáneamente salvarán la ciudad de la amenaza del hundimiento de la superficie terrestre, así como de la abrasión constante de su costa norte. Bali, por otro lado, es un importante destino turístico tanto para visitantes internacionales como locales, lo que requiere un plan maestro integrado. Mientras tanto, la planificación e implementación del arreglo espacial de Bali todavía se está implementando de manera parcial y esporádica. El plan para construir un segundo aeropuerto en la parte norte de Bali se ha retrasado por varias razones, mientras que la conectividad interregional aún está restringida. En consecuencia, las actividades económicas y turísticas lamentablemente se concentran en la región sur, pero ciertamente todo esto abre nuevas oportunidades para varias partes. Finalmente, espero que podamos trabajar juntos en favor del beneficio mutuo a corto, mediano y largo plazo. Muchísimas gracias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.